Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi di morning briefing kali ini. Senang sekali berjumpa Anda sekalian. Kembali lagi saat ini akan diadakan morning briefing yang akan disampaikan oleh Ibu Desi. Selamat pagi Bu Desi. Ya, selamat pagi Pak Dwi. Ya, ini saya baca ada 5 key point yang akan dibawakan untuk hari ini, termasuk dari tekanan terhadap US dollar sebelum FOMC dilaksanakan, kemudian juga dari data-data Inggris ternyata juga mengkonfirmasi tingkat pertumbuhan yang cukup bagus, kemudian juga euro retrace menghadapi dari masalah Yunani, kemudian dari minyak juga masih tetap berada di angka $50 per barrel. Kemudian gold nanti akan disampaikan oleh Ibu Desi. Untuk lebih lengkapnya silakan Bu Desi untuk membawakan morning briefing kali ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai untuk poin yang pertama. Ini adalah poin penting sebenarnya. Ya, kita akan menantikan pertengahan bulan Juli ya. Pertengahan tahun 2016 ini, yaitu pertemuan FOMC di bulan Juli. Ya, di mana kalau misalkan kita lihat di tampilan layar monitor, sepertinya kalau di capture di sini beberapa analis dari survei yang semakin lambat laun hingga bulan ini ya, banyak yang memprediksi ini September kemungkinan besar The Fed baru akan mulai menaikkan suku bunga ya. Namun kalau kita perhatikan juga ya, dengan adanya di awal bulan Juli ini ya, untuk masalah bursa saham dari Shanghai ini mengalami penurunan, jelas ini membawa dampak juga untuk interpretasinya adalah pertumbuhan perekonomian Cina ini dapat mempengaruhi juga mengenai pertumbuhan perekonomian secara global ya. Dan kalau misalkan kita perhatikan, ini akan menjadi salah satu faktor penimbang juga untuk The Fed. Apakah tetap akan sesuai dengan statement yang terakhir dari Janet Yellen? Ya, tetap akan melakukan kenaikan suku bunga setidaknya 2 kali dalam tahun 2015 ini ya. Ataukah akan bergerak untuk mundur dengan adanya kerugian yang cukup lumayan besar di bursa saham dari Shanghai ya. Nah, ini kita akan melihat nanti untuk komentar dari gubernur dari Janet Yellen, itu adalah di dini hari jam 1 ya. Ada tambahan mungkin Pak Dwi? Iya, saya kira untuk pertumbuhan mengganjal ini keputusan untuk Fed, pertumbuhan Amerika Serikat kemarin diumumkan minus 0,2%. Saya kira kemarin juga berita yang sangat deras kita baca bahwa bursa Shanghai mengalami penurunan yang cukup drastis, kemudian juga ada injeksi dana atau intervensi dari PBOC sehingga membawa pengaruh terhadap retrace terhadap pergerakan Hang Seng. Nah, selanjutnya saya kira lebih fokus terhadap Hang Seng ini Bu Desi, pergerakan di samping masalah di Amerika Serikat nanti dini hari. Saya fokus Ya, utama betul. kedua itu ya. Ya, Silakan Bu Desi. karena bursa saham Hang Seng ini tidak hanya membuat kerugian di perusahaan-perusahaan di Shanghai ya, khususnya untuk indeks saham Shanghai-nya. Dan kalau kita lihat untuk indeks saham Hong Kong ini juga Hang Seng ini sudah mendekati level terendah akhir tahun 2014 kemarin ya, yaitu 22.400. Kini sekarang sudah berada di area 24.680 setelah rebound ya. Kemarin sempat tanggal 27 itu low terendah 24.000. Dan saya pikir untuk pergerakan dari Hang Seng ini juga akan melakukan sedikit rebound dengan adanya komentar dari PBOC kemarin yang siap melakukan penyesuaian untuk masalah kebijakan ya, supaya tidak berlarut untuk masalah kerugian yang terjadi di sana. Jadi saya pikir untuk Hang Seng hari ini level 24.000 itu adalah menjadi key support
untuk pergerakan di hari ini ya, sebelum dia mendekati ke level terendah akhir tahun kemarin. Oke, kemudian kalau dilihat dari The Fed ini juga akan dinanti, rekan-rekan perlu memperhatikan jika memang tidak ada komentar dari Janet Yellen khususnya mengenai apakah atau ketepatan bulan apa yang akan dilakukan untuk kenaikan suku bunga, maka pasar kalau misalkan kita melihat dari pergerakan ini juga akan mengalami sedikit menjauhi indeks dolar ya, alias indeks dolar kini terpantau juga sudah melakukan koreksi ya, dengan areanya 96.27 sebagai supportnya hingga 97.00 itu sebagai resisten. Ya, kemudian tidak hanya itu, untuk pertimbangan selanjutnya mengenai inflasi dari Amerika ini juga masih di bawah target 2% dari The Fed ya. Kemudian untuk masalah tingkat pengangguran yang memang stay di levelnya mendekati 5% ya. Tetapi untuk masalah rata-rata dari penghasilan per kapita ini juga dirasa masih belum mencapai target dari The Fed ya. Oke. Kemudian kita akan lanjut untuk di Inggris. Ya, kalau dilihat untuk di Inggris ini data kemarin cukup signifikan. Untuk GDP Inggris ini melaju di 0,7% di kuartal kedua, sebelumnya 0,4%. Ya, kemudian kalau kita melihat dari data pertumbuhan ekonomi yang ada di Inggris, ini juga mendukung juga komentar dari gubernur dari BOE ya, yaitu akan melakukan kenaikan suku bunga juga sama seperti yang dialami oleh The Fed. Ini diperkirakan paling cepat itu adalah November 2015 ini ya. Kemudian kalau kita lihat di layar monitor di sana juga di capture ada beberapa forecast yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional ya. Jika kita melihat secara average ya untuk pergerakan dari pound sterling ya, ini masih mengalami tekanan dengan adanya penguatan dari indeks dolar yang terjadi ya, seperti yang kemarin ya. Meskipun data kecilnya secara overall untuk pertumbuhan dari Inggris ini menghasilkan bagus ya. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan dari analisa teknikal, pergerakan dari pound sterling ya, ini berada di level support 1.54650. Kemudian dengan resisten yang membentuk triple top di sini adalah 1.56750. Ya, pergerakan kurang lebih akan berada di area range tersebut. Ya, sambil menunggu jelas dini hari nanti malam ya akan menggerakkan lebih lanjut. Ada komentar mungkin Pak Dwi? Sementara tidak ada, Bu Desi, terus saja karena saya lihat tadi dolar indeks membentuk formasi potensi untuk head and shoulder. Saya kira awalnya di situ sehingga membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi major currency lainnya termasuk di pound sterling tadi. Ya, oke. Kemudian kita lanjut di zona Eropa ya, Pak ya. Kalau kita lihat untuk pertemuan negosiasi ini paket yang ketiga sebagai persyaratan reformasi sebelum menerima bailout sebesar 8,6 miliar euro. Ini sudah berlangsung dan kalau misalkan kita perhatikan juga di sini juga saya tampilkan beberapa forecast yang bisa dilihat dari lembaga keuangan internasional ya. Kalau misalkan kita perhatikan dalam jangka waktu 1 mingguan ataupun 1 bulanan ataupun 1 kuartal, di sini lembaga keuangan ini masih memforecastkan secara overall ini adalah bearish untuk euro ya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk analisa teknikal, ya rekan-rekan bisa memperhatikan pergerakan dari mata uang euro ini sepertinya masih belum mengalami perubahan ya dari bulan Mei 2015 kemarin dengan resisten itu adalah 1.15 tepatnya. Ya, kemudian dengan support harga yang terendah dibentuk itu adalah 1.0800. Ya, kemudian jika kita menggunakan analisa Fibonacci retracement, ya untuk pergerakan dari mata uang zona Eropa, ini terpantau akan coba untuk berada di kisaran level support 1.10200. Ya, hingga dengan resisten dengan Fibo 50% yang disentuh di perdagangan hari kemarin 1.11
Ya, ini adalah rentang pergerakan kisaran yang perlu diperhatikan untuk rekan-rekan. Jika memang kelanjutan bullish ataupun kelanjutan rebound ini akan berlanjut, berarti kita akan menyaksikan untuk euro sementara akan coba untuk touch kembali ke level Fibo 50%-nya dengan menjaga pembatasan risiko di bawah area level 1.100. Ya, kemudian kalau kita masuk di commodity oil ini juga akan menanti seperti data mingguan ya. Ini adalah crude oil inventories dari Amerika. Kalau kita melihat previous yang kemarin itu adalah 2,5 mengalami kenaikan dan membuat untuk pergerakan harga minyak ini mengalami penurunan ya. Kemudian untuk data di bulan minggu ini akan coba untuk menjadi minus 0,1. Dan kalau misalkan kita perhatikan sebelum data crude oil ini dirilis, minyak ini sudah mengalami bounce dari level terendah kemarin 46.70 hingga sekarang menyentuh ke 48.45. Ya, namun tetap yang menjadi fokus utama ya, jika minyak ini mengalami rebound dan tidak melampaui level $50 per barrel, jelas performa dari minyak sesuai dengan teori dari Fibonacci retracement ya, yang sudah berada di bawah 61,8%, ini akan masih mengalami bearish ya. $50 per barrel ini adalah menjadi kunci resisten utama untuk pergerakan di harga minyak. Kemudian kalau untuk di emas, saya pikir ini pergerakannya masih melakukan wait and see, jelas seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ya. Pergerakan dari emas ini mengalami efek pelemahan dari penguatan dolar yang terjadi. Ya, kemudian kalau kita menggunakan analisa teknikal di sini, level yang terendah kemarin sudah meraih ke area 1077. Ya, kemudian rebound ini sementara sudah mencapai ke area 1106 ya. Dan 2 kali ini sudah dites untuk di pekan ini, namun belum menghasilkan penembusan. Ya, jadi saya pikir pergerakan untuk emas untuk pergerakannya masih akan melakukan wait and see, tentu dengan Amerika ya, yang akan nanti dirilis. Ya. Namun kalau untuk dari analisa teknikal 1119 ini menjadi critical resisten yang perlu diatasi jika memang rebound dari emas ini akan berlanjut ya. Dan kita bisa menetapkan harga 1077 ini merupakan harga terendah di pekan ini. Ya, tapi selama belum melebihi 1119, jelas tekanan ini masih berada di emas untuk penguatan dari indeks dolar Amerika. Ya, demikian Pak Dwi untuk morning briefing hari ini. Ada tambahan mungkin? Ya, saya lihat emas inverse head and shoulder melengkapi dari head and shoulder yang terjadi di dolar indeks. Potensi untuk breakout di 1106.000 saya kira terbuka luas sehingga memanfaatkan order buy stop di kita, sehingga batasan stop loss juga terbaca dengan jelas di 1087.20-an. Oke, demikian saja morning briefing kali ini. Beberapa kesimpulan yang bisa didapat adalah market terus menantikan keputusan dari Fed yang akan rilis nanti dini hari, sehingga membawa pengaruh yang cukup besar saya kira untuk pergerakan market. Kemudian juga di pound sterling ternyata data untuk growth cukup bagus, membawa pengaruh yang positif terhadap pound sterling. Kemudian kita melihat di minyak sendiri terjadi retrace atau rebound, manakala harga tren dalam keadaan down. Jadi bisa dimanfaatkan oleh kita untuk memasuki posisi short dengan pembatasan stop loss yang terbaca. Kemudian juga barusan di emas berpotensi untuk inverse head and shoulder bullish di level-levelnya. Terima kasih morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat. Kemudian disampaikan ke calon investor maupun investor dari Platform Monex Invest Indo Futures. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bekerja.